Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur bahwa kita diberi istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ketika umat Islam mayoritas semakin terpengaruh dengan materialisme, semakin terpengaruh dengan hal-hal yang sepele, maka harus diingatkan banyak untuk menguatkan ruhiyah, masalah spiritualitas. Karena yang menentukan keunggulan seseorang, bahkan keunggulan pemimpin itu adalah karena tingginya spiritualitas, tingginya aspek ruhiyah. Kesuksesan para khulafa rasyidin karena kokohnya aspek ruhiyah. Takut makan haram, takut melanggar aturan. Kehebatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ulama-ulama yang menjadi pemimpin sukses itu adalah karena kuat ruhiyahnya. Nah, oleh sebab itu kita juga pernah mengkaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 240 sampai 250 itu tentang suatu bangsa, satu umat yang karena jauh dari ajaran nabinya kemudian dijajah, yaitu kaum setelah Nabi Musa meninggal. Bani Israel, seperti dalam surat Al-Baqarah 240, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum, sampai ayat 150-an. Orang-orang yang sangat materialis, takut mati, maka kemudian dijajah oleh orang-orang yang besar-besar. Karena sampai diusir, jadi penjajah ini nanti akan mengusir penduduknya, sehingga mereka datang kepada nabinya. Alam tara ilal mala'i min ba'di Musa idh qalu li nabiyyi lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ada tokoh-tokoh yang sudah lama dijajah gara-gara jauh dari ajaran Nabi Musa,
maka kemudian dijajah, datang kepada nabinya. Nah, minta pemimpin, maka kemudian setelah minta pemimpin itu untuk apa? Untuk diajak perang. Tapi Nabi itu penting dan sangat mengerti tentang umatnya, umat yang hura-hura, umat yang suka bersenang-senang. Kalau diajak berperang mesti nggak akan mau, itu mesti. Kecuali orang-orang yang memang sudah disiapkan, sehingga mereka nuqatil fi sabilillah, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bangkitlah, angkatlah kepada kami seorang pemimpin yang bisa berjuang melawan penjajah karena Allah. Nabinya pinter. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nanti kamu sekalian ini, karena tahu wataknya, kalau orang sudah biasa hura-hura, jarang ke masjid, jarang zikir, jarang baca sholat dan istighfar, kalau diajak berjuang di jalan Allah nggak akan mau. Tapi ketika ditanya nabinya, fahal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, nanti kamu sekalian kalau diajak perang nggak mau perang. Lu masih punya alasan. Qalu wa ma lana alla nuqatila wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kita nggak mau berjuang untuk mengusir penjajah, padahal kami sudah dikeluarkan dari kampung halaman kami, diusir dari anak-anak kami. Penjajah itu memang akhirnya akan mengusir. Tapi ketika diwajibkan, kalau ma kutiba alaihim tawallau illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan, berpaling semuanya, nggak mau, banyak alasan. Karena Nabi tahu betul kalau orang yang sudah terbiasa hura-hura, jarang pergi ke masjid, jarang berjuang, nggak pernah susah, itu kalau diajak susah nggak bisa. Maka kemudian betul, nah ini maksudnya saya ini muqaddimah. Ternyata minta raja, sekarang rajanya diangkat. Nih Allah pilihkan untuk kamu, nih rajanya. Dikatakan dalam Al-Quran, innallaha astafa alaikum Taluta malika. Allah memilih kamu, pemimpinnya itu Talut. Karena otaknya itu materialis. Nih, mereka punya alasan nolak. Tadi minta raja untuk berperang, diberikan rajanya nolak. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana ini si Talut kok jadi pemimpin kami? Gimana? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami ini tadi minta raja, ditentukan rajanya oleh Allah. Nih Talut, tapi orang yang minta itu, mengapa dia, kami itu lebih berhak untuk jadi raja, mengapa nggak dipilih dari kami? Tuh asalnya itu. Nah singkatnya ya kan, wa nahnu ahaqqu bil mulki min, otaknya walam yu'ta sa'atam minal mal, dia nggak punya uang,
Sedangkan kalau untuk itu perlu uang. Nah ini karena otaknya sudah uang. Negeri ini kalau otaknya sudah uang paling susah sudah nanti. Nah kemudian apa? Singkatnya Talut dijadikan raja. Karena sudah perintah dari Allah, maka yang pertama kali untuk menyiapkan generasi yang baik adalah masalah spiritualitas. Menguatkan spiritualitas. Bagaimana? Dan diuji ini. Untuk mencapai sasaran perlu diuji, perlu diadakan kalau dididik dengan baik. Maka pertama diuji dengan apa? Diuji mereka ini kan akan berjuang jauh, panjang perjalanannya. Maka karena panjang perjalanannya kan perlu bekal, perlu minum, apalagi panas. Maka diuji. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kamu sekalian dengan sungai. Jawab. Dianggapnya kalau kemudian berjuang fisabilillah itu harus banyak minum. Maka karena Allah menguji dengan sungai, faman syariba minhu falaysa minni. Kalau yang ngambil air banyak-banyak, bukan golonganku. Illa man ikhtarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang sekedarnya saja minum, tidak membawa 1 ember, 2 ember, 2 galon. Lah alasannya kita kan jauh, perlu bawa air karena kurang urhiyah. Dianggapnya kemenangan itu kalau banyak materi. Maka Bapak Ibu saya muliakan, kemudian setelah itu apa? Nah, pas tiba ujian untuk peperangannya, orang yang tadi banyak bawa air, ya udah kecapean di jalan sudah pada rontok. Tetapi mereka ketika menghadapi tentara yang besar dari musuh-musuh mereka sudah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa juludi. Wah, kalau sekarang kami sudah enggak kuat toh. Sudah yakinlah kalau sudah biasa dengan materi enggak akan kuat berjuang. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa juludi. Kami enggak kuat bersama Jalut dengan tentaranya yang besar-besar, lengkap persenjataannya, enggak kuat. Maksudnya siapa? Orang-orang yang ruhiyahnya kuatlah yang mengatakan walladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Orang-orang yang meyakini bahwa akan bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah. Mati sekarang, mati besok, mati kapan saja, tidak akan ketemu Allah. Orang yang betul-betul keimanannya kuat mengatakannya apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan illa bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil ya yang sudah terbiasa berjuang dekat dengan Allah. Tahajudnya kuat, Tuhannya kuat, enggak mau makan haram, ya, enggak mau korupsi, enggak macam-macam. Mereka mengatakan betapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang besar dengan seizin Allah, keyakinannya kepada Allah saja. Dan lihat sebelum memulai ternyata yang Rabbana afrigh alaina sabran. Tuh, untuk orang yang ruhiyahnya kuat itu afrigh alaina sabran.
limpahkanlah kepada kami sobron, kesabaran. Wasabit aqdamana, mintanya itu Allah. Nah di situ kemudian menang. Jadi ruhiyah. Nah dalam kondisi umat seperti itu, maka perlu kita berusaha bersama-sama, mulai dari diri kita, keluarga kita, untuk mengokohkan ruhiyah. Apalagi pada 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Di mana 10 hari pertama Dzulhijjah ini Rasulullah pernah bersabda begini, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amal salih fihinna, amalan soleh di dalam hari-hari tersebut lebih afdal, tidak ada. Ramadan apa segala macam tidak ada yang lebih afdal dari 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini. Amalan solehnya. Sampai sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga dikalahkan oleh amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah? Walal jihad fisabilillah, jihad juga nggak bisa mengalahkan. Illa, nah ini jihad, amalan jihad yang bisa mengalahkan amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah rajulun, orang yang berjuang dengan hartanya, hartanya semuanya dibawa, semua aset-asetnya dijadikan bekal untuk berjuang fisabilillah, dan pulang tidak membawa apa-apa. Orangnya sudah meninggal, habis semua biayanya. Itu yang bisa mengalahkan amalan soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada yang bertanya, tentunya mungkin, kalau bulan Ramadan, bukankah bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya? Walaupun bulan Ramadan, amalan soleh di 10 hari pertama lebih afdal. Lebih afdal. Ya kecuali Lailatul Qadar. Kecuali Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar kan nggak jelas kitanya kapan mendapatnya. Nah, tapi kalau ini kan sudah jelas 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Ya. Para ulama menyatakan bahwa malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Karena rukun Islam bisa ngumpul semuanya di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah. Salatnya, puasanya, zakatnya. Zakat kan setiap kita mendapatkan ini, kalau zakat profesi itu wajib dikeluarkan. Nah, zakatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya. Puasa 10 hari, 9 hari pertama itu afdol. Apalagi kalau yang tanggal 9-nya. Kemudian hajinya ngumpul semuanya. Ada haji, ada puasa. Puasanya walaupun sunnah, tapi itu luar biasa. Nih, Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, hari yang 9 ini kita disunahkan puasa semuanya untuk menguatkan ruhiyah, apalagi tanggal 9 itu. Ya ketika tanggal 9-nya apakah yang sama di Arafah atau tanggal 9 yang dihitungkan di sini. Ya,
9 yang ditentukan oleh negeri sendiri. Itu ya, kalau di sananya sudah Lebaran, di sini baru tanggal 9 Dzulhijjah ya 9 Dzulhijjah. Tapi kalau Bapak ragu-ragu ya tanggal 8-nya. Kalau di sananya sudah tanggal 9 ya puasa, karena mulainya itu tentunya kan dari sahur. Sahurnya di sini tentunya ya subuhnya kalau seandainya jam 4.35, jam 40 di sana itu masih malam itu, bedanya 4 jam. Jadi di sana masih bisa jam 12 ya, subuhnya. Nanti maghribnya juga beda. Oleh sebab itu banyak yang kaitannya dengan itu ya. Maka kalau ada terjadi perbedaan nanti ya kita lebih baik yang penting tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa, insya Allah. Ini berkaitan dengan sumpah Allah walayalin fajr, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Kalau dilihat di dalam as-sunnah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, tadi hadis yang saya sampaikan itu diriwayatkan Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, tentang tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ya dari amalan-amalan 10 hari pertama nih Dzulhijjah. Nah, dimaksud Dzulhijjah, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, yaitu min hadhil ayyam. Min hadhil ayyam maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini hadisnya disebutkan itu Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al amalu sholih fiha, amalan soleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Mereka bertanya, apakah jihad fi sabilillah juga tidak menyamai? Qala walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, kata Nabi, tidak bisa menyamai. Illa rajulun kharaja bi nafsi, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya, wa mali, dan hartanya, semalam yarja' min dzalika syai', kemudian tidak kembali sama sekali. Orangnya meninggal, habis hartanya. Itu yang bisa mengimbangi amalan soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, ini terjemahannya ini. Nah, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini, ya, tadi wal fajri wal layalin ashr, ya, bahwa demi waktu fajar dan malam yang 10. Sekitar ini banyak ijtihad. Kalau malam itu lebih afdol Ramadannya yang ada Lailatul Qadarnya. Kalau siangnya mutlak, atas dasar hadis ini mutlak 10 hari pertama lebih afdal. Maka harus dikuatkan ruhiyah kita. Apa saja yang harus kita amalkan pada 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Di sini hari-hari di dunia ini yang paling utama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah dari sepanjang tahun. Amal soleh yang dikerjakan pada hari itu dilipat gandakan pahalanya,
dan Allah mencintai amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sekarang amalan-amalan apa saja? Tentunya yang pertama kali ini melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, mereka-mereka itu yang ibadah haji dan umroh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah, ya alhamdulillah, ya haji dan umroh. Walaupun umrohnya sunnah, artinya haji yang kedua, ketiga masih afdal itu. Tapi ya tidak sekuat dengan yang fardu. Sebab yang fardu, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi yang fardu itu dengan 1000 kali lipat sunnah masih utama yang fardu. Maka jangan sembarangan. Kalau sholat fardu harus serius, khusyuk, niatnya yang benar. Karena sekali sholat fardu lebih hebat dari 1000 rakaat sholat sunnah. Maka benar kalau sholat fardu itu khusyuk, ya. Karena itu kalau sunnah itu tambahan-tambahan saja. Nah, haji dan umroh ini termasuk amalan yang sangat utama, di mana al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak balasannya kecuali surga. Haji mabrur itu haji yang dilaksanakan dengan syarat rukun yang mengikuti cara Nabi, kemudian tidak ada rafath, tidak ada fusuk, tidak ada jidah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu rafath itu artinya ngomong jorok, ya. Wala jidal, tidak bantah-bantahan. Fusuk artinya tidak melanggar. Nah itu, tidak melanggar. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, man hajjah, barang siapa berhaji, walam yarfus, tidak ngomong jorok, kotor, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan, artinya tidak melanggar, roja'a min dzunubihi, dia akan kembali dari dosanya itu. Kalau yang ngerti nahwu membacanya kayauma, bukan kayaumi. Mengapa? Karena setelahnya itu fi'il madhi, kayauma waladathu ummu, ya. Kecuali kalau setelahnya fi'il mudhari', jadi kayauma waladathu ummu, yaitu dia keluar dari dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Dosanya habis. Nah, tinggal menjaga kemabrurannya itu. Nah, terus jaga. Bagaimana Ustaz, sudah lama haji kami itu sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya, jaga saja. Kalau ada ya yang namanya manusia, kesalahan-kesalahan, cepat taubat, kembali kepada Allah. Sebab ini yang haji mabrurnya itu perlu dijaga. Haji mabrur gampang, 5 hari selesai. Tetapi jaganya ini bagi yang umurnya panjang bertahun-tahun. Nah itu ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji, dijaga terus ya dengan amalan-amalan soleh, ya. Berhaji tidak rafath, tidak fusuk, tidak ngomong kotor, tidak melanggar. Yang kedua, amalan-amalan yang perlu ditingkatkan di 10 hari pertama Dzulhijjah, memperbanyak sholat sunnah. Setelah sholat fardu, sholat ba'diyah, qobliyah, yang ada ba'diyahnya, ya lakukan. Minimal yang 12 rakaat yang muakkadah, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang muakkadah. Bagaimana diperbanyak lebih dari itu lebih bagus. Artinya umpamanya qobliyah asar tadi kan tidak disebut, ya,
Ya bagus. Qobliyah itu tadi tidak disebut karena itu bukan muakkadah. Bagus. Yang penting setiap setelah azan dan sebelum qomat 2 rakaat sunnah, disunnahkan untuk itu. Artinya mau perbanyak sholat sunnah setelah mengerjakan sholat fardu. Artinya sholat fardu mesti lengkap. Sholat sunnah mulai ya dari sholat tahajudnya, Bapak Ibu saya muliakan. Untuk menguatkan tahajud ini bagus kalau sholat hajat dulu ya, kemudian baru sholat tahajud 8 rakaat dengan 3 rakaat sholat witirnya ya. Atau berapa rakaat saja sekuatnya. Kemudian setelah itu zikir, baca sholawat minimal 100, baca istighfar minimal 100, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 minimal. Kemudian zikir biasa, doa. Setelah itu istighfar sampai subuh. Untuk menguatkan rohiyah yang kita minta, ya Allah kebaikan dunia dan akhirat, minta surga, minta diampuni. Tapi juga untuk dunianya, minta ya Allah anak turunan, cucu sampai terus turunan itu soleh solehah. Kan ingin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kalau anak kita kemudian dermawan, ada masjid yang belum selesai diselesaikan, pahalanya untuk orang tuanya. Indah sekali kalau kita punya anak-anak seperti itu. Minta kepada Allah. Boleh jadi nanti ada cucunya yang seperti itu. Ya. Jangan melihat kita sekarang, boleh jadi kita sekarang mungkin belum mampu, tetapi Allah bisa memberikan pada sanak turun kita yang luar biasa. Ya. Kemudian berpuasa selama 9 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya Idul Adha, salat Idul Adha. Nah, artinya salat Idul Adha tidak boleh puasa, juga hari-hari tasyrik tidak boleh puasa. Nah, karena tanggal khususnya tanggal 9 ketika hari Arafah itu, bahwa Rasulullah SAW ya bersabda begini, khususnya tanggal 9 itu diharapkan ya puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Kalau dalam riwayat lain bahwa ya dalam riwayat Ahmad dan Nasai dari Hafsah bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah. Tapi juga beliau biasa puasa hari Asyura. Juga beliau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Jadi Senin, Kamis biasa, kemudian Ayyamul Bidnya, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah yang lain, hari Asyura, 9 hari pertama dari Zulhijjah. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Imam Nawawi menjelaskan bahwa puasa tersebut sangat dianjurkan, ya, bahkan lebih ditekankan pada tanggal 9-nya, jadi hari Arafah itu. Bagi yang tidak berada di Arafah tentunya, yang ada di Arafah tidak disunahkan malahan untuk berpuasa Arafah, kecuali yang punya tanggungan. Tanggungan maksudnya 10 hari, kan ada yang puasa karena dam, kemudian damnya tidak damnya itu ingin puasa 10 hari, 3 hari waktu haji, 7 hari setelah pulang.
tapi sebaiknya jangan di hari Arafah. Rasulullah bersabda, berpuasa pada hari Arafah ini dapat menghapuskan dosa di tahun yang lalu dan tahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah memperbanyak takbir dan zikir. Takbir biasa, bukan takbir seperti Bapak Ibu sekalian pada bulan pada hari Lebaran, bukan takbir itu takbir khusus. Tapi memperbanyak takbir, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memperbanyak itu. Nah, tidak harus diperdengarkan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, liyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, mereka harus pada bulan haji itu mereka disuruh untuk memperbanyak zikir di hari-hari yang ditentukan. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, ini Abu Hurairah, Ibnu Umar, keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu orang-orang mengikuti takbirnya dan sangat dianjurkan bertakbir setelah sholat subuh hari Arafah sampai hari Tasyrik. Itu yang biasa kita lakukan kalau Lebaran, ya, dari mulai, ya kan, setelah masuk waktu maghrib hari Arafah terakhir itu, ya, tanggal 9 masuk tanggal 10 itu maghrib, isya, subuh, terus takbir. Setelah wirid biasanya dibiasakan sampai hari Tasyrik terakhir asar, ya, asar hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, bagaimana dengan tadi kalau berbeda, ya sudah, ngikuti yang di negeri sini, ngikuti. Kalau yang mengikuti di sana ya boleh. Ada mazhab yang karena Arafah ngikuti yang di sana. Yang kelima, berkurban pada hari nahar atau tasyrik. Ini jangan sampai ditinggalkan. Kurban, jangan sampai. Sebab kalau yang punya harta lebih dari makanan hari itu dan bisa untuk membeli kurban, berkurban. Jangan sampai tidak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ayo, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqurbanna musallana. Jangan dekati musola kami. Jadi seakan-akan ini bukan yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkurban pada hari nahar atau tasyrik ini, ya, tentunya dikuatkan untuk kita yang berada di sini, ya, yang mampu. Ada yang tidak mampu saja berusaha. Kemudian yang keenam, yang perlu dikuatkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini, memperbanyak amal soleh. Tilawatul Quran, birrul walidain, menolong orang, memenuhi kebutuhan kaum muslimin, menghibur orang-orang yang tertimpa musibah, dan seterusnya. Semua bentuk amal soleh, karena, ya, afdal. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, banyak istighfar, bertobat kepada Allah dari maksiat, menjauhi larangan Allah, karena ini bulan haram, ya, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Bulan haramnya itu sendiri memiliki keutamaan. Bapak yang saya muliakan, tentunya tanggal 10-nya adalah rame-rame yang menunaikan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan antara Idul Adha di sini dengan Idul Adha yang di Mekah.
mudah-mudahan sama. Di Indonesianya juga sama. Bapak yang saya muliakan, saya kira ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan barangkali. Belum isya kan? Iya, barangkali sengaja diberi waktu. Nggak ada pertanyaan. Baik, kalau silakan. Enggak sampai. Tolong. Ini. Enggak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berkorban, tapi kita perlu bukan untuk orang yang sedang meninggal, itu gimana? Ya, dalam beramal soleh, ya kita itu boleh-boleh saja, ya pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal, ya itu boleh-boleh saja. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menyembelih kurban, satu untuk seluruh umatnya itu ada yang hidup, ada yang sudah meninggal, ada yang belum lahir, istilahnya, ya itu kekhususan Nabi. Tapi asalnya kewajiban kurban itu untuk keluarga, satu keluarga satu kambing. Artinya yang sunnah muakkadahnya. Ya, nah, yang untuk yang hidup. Jadi untuk si fulan yang mau hidup. Kalau 7 harus 1 ekor kambing untuk 7 orang, ya namanya ini sapi ini untuk kurban A, B, C, D disebutkan. Nah, kemudian disebutkan untuk yang meninggal tidak masalah. Tapi kalau bapak yang berbuat, orang tua itu dapat. Gitu. Untuk yang hidup saja boleh. Kalau ada yang si fulan yang seharusnya ingin berkurban tapi nggak punya, hadiahkan saja untuk si fulan. Ya, insya Allah untuk orang tuanya jelas dapat ya, bapak-bapak sekalian. Ada lagi? Kalau ada yang saya belum akikah dulu, itu kewajibannya asalnya adalah orang tua. Ya sudah, insya Allah tercover. Ya sekarang yang sudah tua kita ini setelah mendapatkan kecukupan, waktu dulu belum diakikahi oleh orang tua saya, udahlah kurban saja. Insya Allah tercover. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, dimudahkan semua urusan kita, diampuni semua dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita sampai 10 hari pertama Dzulhijjah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.